Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada mata pelajaran sosiologi untuk hari ini. Dan pada saat ini kita akan membahas materi tentang manfaat sosiologi dan peran sosiolog. Di sini pertama sekali kita pahami dulu kembali sosiologi itu apa. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu tentunya memiliki manfaat untuk dipelajari. Jadi menurut seorang tokoh bernama Suryono Sukanto, dia menjelaskan manfaat sosiologi itu dapat diuraikan lebih terperinci dalam berbagai konteks, antara lain perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, dan pemecahan masalah sosial sebagai berikut. Yang pertama, kita melihat yang namanya perencanaan sosial. Jadi ternyata manfaat sosiologi itu berhubungan dengan yang namanya perencanaan sosial. Perencanaan sosial itu apa? Yaitu merupakan suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah terkait perubahan yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan lebih bersifat preventif atau pencegahan. Jadi artinya dengan direncanakan sesuatu hal akan dapat mencegah kemungkinan hal terburuk ke masa depan. Manfaat yang kedua yaitu untuk penelitian. Di sini dikatakan, sosiologi juga memiliki metode dan instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk mencari dan menemukan data faktual tentang kebenaran terlepas dari nilai-nilai subjektif. Sebagaimana halnya ilmu-ilmu sosial lain, objek penelitian sosiologi mencakup hampir seluruh aspek keberadaan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi artinya, ilmu sosiologi itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu manfaatnya dalam pembangunan. Jadi dikatakan di sini, bagaimanakah sosiologi dapat diterapkan dalam pembangunan? Ini mengacu pada pendapat Suryono Sukanto, yaitu dikatakan di sini, kegunaan sosiologi bagi pelaksanaan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada tahap perencanaan dikatakan di sini di awal, pada tahap pelaksanaan, yaitu pada saat pelaksanaan sesuatu hal, pada tahap evaluasi, yaitu pada tahap penilaian dari yang namanya kegiatan itu dilakukan. Manfaat yang selanjutnya yaitu tentang pemecahan masalah sosial. Di sini dikatakan, upaya mengatasi masalah sosial diperlukan suatu penanggulangan. Proses penanggulangan dalam kajian sosiologi umumnya berlangsung melalui sejumlah tahap ataupun tahap-tahap dalam mengatasi masalah sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap identifikasi. Yang kedua, tahap diagnosis. Yang ketiga, tahap pemecahan masalah. Yang pertama, tahap identifikasi, jadi artinya diteliti dulu yang namanya dilihat dulu yang namanya apa masalah. Sedangkan tahap diagnosis dilakukan yang namanya penelitian yang lebih. Baru yang ketiga, tahap pemecahan masalah, masalah yang ada itu harus dituntaskan. Di sini juga kita akan melihat bahwasanya ada peran seorang sosiolog. Di sini dikatakan masih relevan dengan manfaat sosiologi bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi tokoh Horton dan Han, seorang sosiolog dapat berperan sebagai berikut. Jadi ternyata sosiolog itu adalah orang yang merupakan berprofesi dalam meneliti kegiatan sosial tersebut. Jadi apa peran dari seorang sosiolog tersebut? Yang pertama, sebagai peneliti. Yang kedua, sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sebagai teknisi. Yang keempat, sebagai guru atau pendidik. Jadi ternyata Bapak di sini itu berperan sebagai sosiolog juga. Karena kita kan melakukan kegiatan sosial dalam hubungan pendidikan. Jadi artinya selain dari yang namanya teknisi, ternyata guru juga itu berperan dalam sosiolog tersebut atau dalam kegiatan sosiologi itu. Dan yang terakhir sebagai pekerja sosial atau social worker.
Baik, sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita kembali dalam forum diskusi. Salam sosiologi.